الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajarin, berkata Ibnu Hajar, wa fi ghalibi hadhil ihtimalati takallafu, dan pada kebanyakan ini kandungan takallafun banyak beratnya. Jadi keterangan yang 1 sampai 8 itu bermacam-macam pendapat orang. Karena takallaf itu berat. Wala siyamal akhiri, dan istimewa lagi yang terakhir yang ke-8 al-muraja' min sami wa ta'at. Qala wa qad dhahara li ihtimalun akharu, dan sungguh nampak bagiku kemungkinan yang lain. Wa huwa annal murada itsbatu dzalika lil khazraji dunal ausi faqat. Wa huwa, dan dia yang dimaksud dengan menetapkan akan demikian itu lil khazraji, bagi kabilah Khazraj, dunal ausi faqat, bukan kabilah Aus saja. Fala yamfi dalika an ghairil qiblataini minal muhajirin, maka tidak dinafikan akan demikian itu dari ketiadaan dua kelompok dari muhajirin. Tadi keterangannya di atas kan saling mengagungkan. Ujar pendapat Ansor begini, ujar pendapat muhajirin begini, saling mengistimewakan. Liannahu qala dzalika fi muradil mufakharah bainal awsi wal khazraji, karena bahwasanya berkata Ibnu Hajar fi muradil mufakharah, pada mengajukan berbangga-bangga di bainal ausi, di antara kabilah Aus wal khazraji, dan kabilah Khazraj. Nah, jadi Ansor ini ada dua kampung, ngarannya Aus dan Khazraj. Dahulunya Yahudi penghuninya, karena Yahudinya ketika perang di Khaybar diusir oleh Nabi, masih orang Islam aja, orang Yahudinya lari semuanya. Nah, dia mengagung-agungkan bahwa kami yang banyak hafalan dari Aus, kami banyak penghafal dari Aus atau penghafal dari Khazraj. Kama akhrajahu Ibnu Haririn min tariqi Sa'di bin Ubayyin Abi Sa'id bin Abi Arubata, seperti mengeluarkan hadis dari Ibnu Harir melalui jalan Sa'id anak Abi Arubah, an Qatadata, daripada Qatadah, an Anasin, riwayat dari Anas. Qala ibtakharul hayyanu al-ausu wal khazraju. Ibtakharul hayyanu, berbangga-bangga dari kampung Hayyan, yaitu Aus dan Khazraj. Faqala al-ausu, maka berkata kabilah Aus, minna arbaatun, di kalangan kami ada penghafal 4 orang. Manitazzalul arsyu, sampai aras pun bergoncang, saking hebatnya orang ini, ujar orang Aus. Siapa yang sampai bergoncang aras? Sa'd bin Mu'adin, Sa'ad anak Mu'ad. Wa man adalat syahadatuhu syahadat rajulaini, Huzaimah bin Thabitin, dan orang-orang yang adil kesaksiannya, yaitu kesaksian 2 orang laki-laki, Huzaimah anak Thabit, Wa man ghasalatul malaikatu Handhalatu bin Abi Amir,
dan ada malaikat memandikan ketika wafat, yaitu Hanzalah anak Abi Amir. Wa man hammat uduburu Asim bin Sabitin. Wa min hammat uduburu Asim bin Sabitin. Dan dari belakangan yaitu Asim anak Sabit, artinya belakangan dari 4 orang tadi. Faqalal Khazraju, berkata Khazraj, minna arba'atun, dari golongan kami ada 4 orang hafil, jama'ul Qur'ana, mereka mengumpulkan Al-Qur'an, lam yajma'hu ghairuhum fadzakaruhum, tidak terhimpun selain mereka, maka mereka menyebutkannya. Qala walladzi yadhharu min katsirin minal hadithi, dan yang nampak dari hadis, dari kebanyakan hadis, dari hadis-hadis anna Abu Bakrin kana yabdul Qur'ana, bahwasanya Abu Bakar pun hafal Al-Quran fi hayati Rasulullah SAW, di masa Rasulullah hidup. Fi sahihi annahu bana masjidan, dan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya dia membangun masjid bipina idarihi, di halaman rumahnya. Jadi Abu Bakar menukar tanah di Madinah dan diulahnya masjid yang sekarang ini Masjid Nabawi, diperluas. Nah, jadi ini buah-buahan Ansor dan Muhajirin masing-masing mengagungkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi ujar orang Muhajirin, dan di kalangan kami pun Sayyidina Abu Bakar sudah hafal duluan, di zaman Nabi sudah hafal, tapi di sini tidak disebutkan. Fakana yaqra'u fil Qur'ana, maka Sayyidina Abu Bakar menghafal Al-Quran. Wa huwa mahmulun ala ma kana nuzila minu izaka, dan ini dimungkinkan atas apa yang turun darinya ketika itu. Jadi ketika turun langsung hafal, kan per ayat. Qala wa hadza mimma la yurtabu, dan ini sesuatu yang tidak terulang-ulang padanya, masyiddati hirsi Abi Bakrin, karena Sayyidina Abu Bakar bersangatan ingin ala talaqil Qur'ani minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas talqin, atas bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan Rasulullah langsung didengarkan oleh si Abu Bakar. Talqin karena berhadapan. Jadi talqin itu melajari secara berhadapan. Jadi mimik mulut itu ketahuan. Oh, kayak ini bacaan yang jujur gitu. Wa faragha baluhu lahu, dan selesai baluhu, dan merasa senang hatinya ketika Rasulullah langsung melajari Abu Bakar pun langsung mengambil dari Rasulullah. Wahuma bi Makkah, dan keduanya ketika itu ada di Mekah. Wa kathratu mulazamati kulli minhuma lil akhar, dan kebanyakan mulazamah artinya sering berkumpul tiap-tiap satu dari yang lain. Jadi Sayyidina Abu Bakar, di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Artinya lengket belajarnya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakar. Hatta qalat Aisyah, sehingga Sayyidina Aisyah berkata, inna sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihim bukratan wa asyiya, bahwa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya'tihim, mendatangi mereka, bukratan di waktu pagi, wa asyian di waktu sore. Jadi Sayyidina Aisyah sampai-sampai Nabi itu didatangi oleh sahabat termasuk Abu Bakar di waktu pagi dan sore. Waqat sohadisun, dan sungguh betul ini hadis, ya ummul qaumu aqrahum li kitabillah, mengimami satu kaum orang yang paling fasih membaca kitab Allah. Jadi apabila di kampung ada langgar atau musola atau masjid, yang berhak menjadi imam itu yang paling fasih bacaannya, satu. Kemudian yang kedua,
tuha. Tuha artinya tatuha daripada yang lain. Yang ketiga, lebih duluan hijrah. Artinya yang berdiam di kampung siapa yang duluan itu yang dipilih. Tapi yang pertama kali yang paling fasih bacaannya. Yang paling fasih bacaannya, yang paling alim di ilmu fikih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih tuha. Yang ketiga, lebih awal hijrah ke situ. Artinya yang mendiami di situ lebih paling awal. Misalnya dia pindah atau bikin rumah, beli tanah, bikin rumah di masjid di samping langgar atau masjid. Nah, beliau itu berhak menjadi imam. Tapi intinya harus paling fasih bacaannya. Waqad qaddamu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi imaman lil muhajirin wal ansar. Dan sungguh mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika Rasulullah sakit menjadi imam. Imam bagi orang muhajirin dan ansar, bagi orang muhajirin Mekah wal ansar ansar. Wadalla ala annahu kana aqra'uhum. Maka menunjukkan ini bahwasanya Abu Bakar itu yang paling fasih bacaannya di antara mereka. Wa dzakara Abu Ubaidin fi kitabil qiraati. Dan menyebutkan Abu Ubaid di dalam kitab qiraat, kitab bacaan. Al-Qurra'u, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda minal muhajirin al-khulafa al-arba'ah. Maka dihitung, fa'adda maka dihitung dari kalangan orang muhajirin, yaitu yang paling fasih bacaan Al-Quran yaitu al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu yang paling fasih bacaannya. Kemudian siapa lagi? Wa Tolhatu, Tolha, wa Sa'dan dan Sa'ad, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah dan Hudzaifah, wa Saliman dan Salim, wa Abu Hurairah dan Abi Hurairah, wa Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib, wal Ubadalatu dan Ubadalah, wa Aisyah, wa Hafsah dan Hafsah, wa Ummu Salamah. Ini dari Mekah. Wa minal Ansari, dan dari orang Madinah yang ahli membaca Al-Quran, yang paling fasih membaca Al-Quran yaitu Ubadah bin Somit, Ubadah anak Somit, wa Mu'ad bin Jabal, alladhi yukna Aba Halimah, yang diberi kunyah Aba Halimah. Kunyah itu bahasa kitanya abahnya si Anu, tapi diawali dengan Abi atau Ummi Salamah, Abu Bakar, Abi Bakar, Aba Bakar. Boleh dibaca Abu Bakar, Aba Bakar, Abi Bakar. Ummu Salamah, Umma Salamah, Ummi Salamah. Wa mujma'u ibnu Jariyah, dan mujma' anak Jariyah. Wa Fadalah ibnu Ubaid, Fadalah anak Ubaid. Wa Maslamah bin Mukhlid, dan Maslamah bin anaknya Mukhlid. Wa sarraha bi anna ba'dahum innama akmalahu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan bahwasanya sebagian mereka hanya saja menyempurnakannya sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi disempurnakan, artinya yang belum pas 30 juz setelah Rasulullah SAW wafat diteruskan hafalannya. Amal mustashhiruna bi qira'il Qur'an minas sahabah, adapun orang yang paling terkenal dengan membaca Al-Quran dari kalangan sahabat, fasab'atun, maka ada 7 orang. Ini yang paling terkenal. Dan tadi umum dari Mekah dan dari Madinah. Sekarang dijadikan satu orang yang paling terkenal ketika itu, baik orang Mekah atau orang Madinah. Fasab'atun, ada 7 orang. Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, Ali anak Abi Thalib, wa Ubay bin Ka'ab, Ubay anak Ka'ab, wa Zaidun dan Zaid bin Thabit,
wa Ibnu Mas'ud Abdullah wa Abu Darda wa Abu Musa al-Asy'ari. Kadza dzakarahum al-Dzahabi, seperti itulah disebutkan oleh Az-Zahabi fi Tabaqatil Qurra'i, dalam kitab yang bernama Tabaqatil Qurra. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab Tabaqatil Qurra para sahabat yang hafal Al-Qur'an. Qala, berkata Zahabi, wa qad qara'a Aliyun wa qad qara'a ala Abi Aliyun, bukan tuh. Wa qad qara'a Aliyun wa qad qara'a ala Ubayyin, gitulah. Wa qad qara'a ala Ubayyin jama'atun minas sahabah, dan sungguh membaca si Ubay oleh beberapa jamaah dari sahabat. Minhum, sebahagian dari mereka, Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abdullah anak Sa'ib wa akhadha Ibnu Abbas an Zaidin aidan wa akhadha anhum khalqun minat tabi'in, dan mengambil dari mereka khalqun, orang-orang yang banyak dari kalangan tabi'in, belajar lawan bubuhan yang disebutkan di atas tadi, belajar Al-Quran. Pamimman kana bil Madinah, maka orang-orang yang hafal di kota Madinah, Ibnul Musayyab wa Urwah wa Salim wa Umar bin Abdul Aziz wa Sulaiman wa Atha ibna Yasar, atau dua anak Yasar, wa Ibnul Harith al-Ma'ruf bi Muadil al-Qari wa Abdurrahman bin Hurmuz al-Araji wa Ibnu Syihab az-Zuhri wa Muslim bin Jundubin wa Zaid bin Aslam wa bi Makkah, dan orang-orang yang hafal Quran dari kota Mekah, Ubaid bin Umair, Ubaid anak Umair, wa Atha ibnu Abi Ribah wa Tawus wa Mujahid wa Ikrimah wa ibnu Abi Mulaika wa bil Kufah, dan dari Irak. Bil Kufah itu Irak. Nah, Kufah itu di Irak itu ada dua provinsi yang terkenal, yaitu Kufah dan Basrah. Nah, ini gudangnya ulama. Siapa yang dari Kufah? Alqamah wal Aswad wa Masrukin wa Ubaidah wa Amr bin Syarahbil wal Harith bin Qais wa Rabi bin Khaitam wa Amr bin Maimun wa Abu Abdurrahman As-Salami wa Zaid bin Hubaisi wa Zaid bin Hubaishin wa Ubaid bin Nadila wa Sa'id bin Jabir wa Nakhai wa Sya'bi wa bil Basrah. Nah, ini dari Basrah. Basrah itu Irak juga. Abu al-Aliyah wa Abu Raja wa Nasr bin Asim wa Yahya bin Yu'ammar wal Hasan wa bin Sirin wa Qatada wa Bisyam, di Syria sekarang, Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Mahzumi sahib Utsman wa Khalifatu bin Sa'din sahib Abi Darda. Tsumma tajarrada qaumun, kemudian mengasingkan beberapa kaum, artinya berpisah. Wa'tanu bidabtil Quran, dan mereka bersungguh-sungguh mencatat Al-Quran. Bidabtil qiraati, mencatat bacaan-bacaan, atamma inayah, sempurna pertolongan, hatta soru, sehingga mereka jadi aimmatan, menjadi ulama besar, yuktada bihim, diikuti dengan mereka, wa yurhalu ilaihim, dan banyak yang pergi mendatangi kepada mereka. Maka Nabil Madinah, maka ada yang dari Madinah, Abu Ja'farin Yazid bin Qaqqa, Yazid anak Qaqqa, thumma Syaibah ibnu Nassah, thumma Nafi ibnu Nuaim, wa bi Makkah Abdullah bin Katsir, Abdullah bin Katsir yang banyak mengeluarkan tafsir Ibnu Katsir, wa Humaid bin Qais al-Arad wa Muhammad bin Abi Muhaisin. Wabil Kufah, ini di Irak juga, di Kufah, Yahya bin Wattab wa Asim bin Abi Nujud wa Sulaimanul A'mash, thumma Hamzah, thumma Al-Kisai. Wabil Basrah, di negeri Basrah Irak juga, Abdullah bin Ishaq wa Isa bin Umar wa Abu Amri bin Al-Ala wa Asim bin Al-Jahdari, thumma Yaqub Al-Hadrami. Wabil Syam, di Suriah, Abdullah bin Amir wa Atiyah bin Qais Al-Kalabi wa Ismail bin Abdullah Al-Muhajir, thumma Yahya bin Al-Harith Ad-Darmari, thumma
Syuraihu bin Yazid al-Hadrami. Wa syahara min haulai fil afaq kalimati sab'ah, dan masyhur terkenal dari orang-orang yang disebutkan di atas fil afaq di penjuru dunia. Kalimatus sab'ah yaitu bacaan yang 7. Nah, ada qiraat 7. Siapa-siapa yang menciptakan qiraat-qiraat 7 yaitu Nafi. Nah, jadi sahabat itu yang hafal-hafal Quran tadi dicatat, diinterogasi artinya ditanyakan secara talqin berhadapan Nabi membaca, didengarkannya, ditulis. Alaikumu, asalnya alaikum, dibaca alaikumu, ada juga Rasulullah baca alaikumu, kayak itu. Jadi dicatat oleh para sahabat. Siapa-siapa yang terkenal waktu itu yang mempelajari, yaitu ada 7 orang. Wasyahara min haula fil afaq lamati asabatu, dan masyhur dari orang-orang Mekan itu di penjuru dunia imam-imam qiraat 7, ngarannya qiraatus sab'ah. Nafi'un, ngarannya si Nafi. Wa qad akhadha an sab'in min at-tabi'in. Si Nafi ini mengambil cara membaca Al-Qur'an dari 70 tabi'in. Jadi masa Nabi wafat, masa sahabat wafat, baru generasi yang kedua, masa Nabi lawan sahabat, kemudian tabi'in. Tabi'in ini alim-alim orangnya ada 70 orang. Minhum, sebagian dari mereka yang 70, Abu Ja'far, wa Ibnu Katsir, wa akhadha Abdullah bin Sa'ib as-Sahabi, dan mengambil dari Abdullah bin Sa'ib as-Sahabi. Wa Abu Amrin wa hadani tabi'in, Abu Ammar mengambil dari tabi'in. Wa Ibnu Amir wa khadha Nabi Darda, Ibnu Amir mengambil dari Abi Darda. Wa ashabu Utsman, dan sahabat Utsman. Wa Asim wa khadani tabi'in, Asim mengambil dari tabi'in. Wa Hamzah wa akhadha an Asim wal A'mash wal Wasabi'i wa Mansur bin al-Mu'tamar wa ghairuhum wal Kisai wa akhadha min an Hamzata wa Abi Bakr bin Abbas. Iyas, bukan Abbas, Iyas. Tsumma istasarat al-qira'atu fil aqtar. Kemudian tersebar bacaan-bacaan di seluruh penjuru dunia. Wa tafarraqu umaman ba'da umamin, dan berpisah beberapa umat sesudah umat, artinya satu generasi pindah ke negara-negara lain sampai tersebar ke seluruh dunia bacaan sab'ah namanya. Wa syahra min ruwati kulli tariqi min turuqi sab'ati rawayanun, dan masyhur terkenal dari riwayat-riwayat melalui jalan dari beberapa jalan yang 7. Fa'an nafi'in boleh dibaca, fa'an nafi'un boleh dibaca gitu. Kalau dibaca fa'an nafi'in yaitu dimasuki min. Kalau dibaca fa'min nafi'un, maka dari yang 7 nomor 1 nafi'un, itu ada huanya ingin dibuang. Qaluna wa warashun anhu. Qaluna wa warash anhu, dari Qalun dan Warash, itu bacaan Warash. Wa ibni Katsirin Kumbul wal Bazari, melalui Kumbul dan Bazari, anasabihi dari sahabatnya anu. Wa Nabi Amrin ad-Daruri was-Susiyu anil Yazidi anu. Wa Ibnu Umamir, dan dari Ibnu Amir Hisham wa Ibnu Zakwan anasabihi anhu. Wa Asim Abu Bakar bin Ayyas wa Hafas anhu. Wa Hamzah, dan dari Hamzah Khalafun wa Khalladun an Sulaim an Sulaimin anhu. Wa anil Kisai ad-Dawrari wa Abul Harith. Ini pengambilannya. Tsumma lamma ittasal kharaqu wa kadal batilu yatalabbasu bil haqqi qama jahabadatul ummati wa balahu fil ijtihadi wa jama'ul huruf wal qiraati wa azul wujuha war riwayat wa mayyazu as-sahih wal masyhur wasyad bi usulin
asluha warkanun fassaluha. Manakala ittasal kharaq, luas perbedaan pendapat, wa kadal batil yatalabbas bil haq, hampir-hampir kebatilan itu mengalahkan kebenaran, sehingga qama jahabadul ummah, kemudian umat di sini mencari solusinya, wa balau fil ijtihadi, dan mereka bersungguh-sungguh berjuang, wa jama'ul hurufa, dan mereka semua mengumpulkan huruf per huruf, wal qiraah, dan bacaan-bacaan, wa azzu al wujuha, dan mereka mencari jalan yang paling benar, wa riwayat, dan riwayat-riwayat para sahabat, wa mayyazus sahih masyhura wasyadz, dan mereka membedakan antara yang sahih yang benar, wal masyhur yang terkenal, wasyadz dan ragu-ragu jarang dibaca asyadz, biusulin dengan beberapa usul, asluha mereka ambil asalnya, warkanun dan beberapa jalan, fassaluha yang mereka hubungkan. Fa awwalu man sannafa fil qiraati, maka awal orang yang mengarang dari cara membaca Al-Qur'an Abu Ubaidin Al-Qasimi ibni Salamin, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim Al-Salamin. Tsumma Ahmad bin Jubairin Al-Kufi, tsumma Ismail bin Ishaq Al-Maliki Suhaibu Qalun, tsumma Abu Ja'far bin Jaririn At-Tabari, tsumma Abu Bakrin Muhammad bin Ahmad bin Amr Ad-Dajuni, tsumma Abu Bakri bin Mujahidin, tsumma qama an-nasu fi usrihi wa ba'dahu. Kemudian manusia mendirikan istilahnya tuh mendirikan kelompok untuk mengumpulkan bacaan-bacaan para orang-orang yang hafal Al-Quran, dikumpulkan. Bagaimana solusinya? Karena ini sudah kebenaran dan kebatilan tuh susah mencarinya. Kemudian dikumpulkan orang-orang yang pandai baca Al-Quran, kemudian mereka mencari solusinya. Tsumma qaman nasu fi asrihi wa ba'du bitalib. Kemudian pada zamannya mengumpulkan orang yang cerdik pandai untuk mengarang fi anwa'iha pada pembagiannya, jami'an wa mufradan, yang jamak dan yang mufrad, wa mujazan wa musabbahan wa musahhaban, yang mujaz, yang ringkas, dan yang tidak ringkas. Wa immatul qiraati la tusad, dan imam hafiz Al-Quran tidak terhingga. Waqad sannafa tabaqatum hafizul Islam Abu Abdillah Adzabi, kemudian mengarang tabaqat, itu tabaqat nama kitab. Siapa yang mengarang? Hafiz al-Islam Abu Abdillah Adzabi. Tsumma hafazul qiraati Abul Khair Ibnul Jazuri, kemudian dia menghafal Al-Quran yaitu Abu Khair Ibnul Jaziri. Nah, jadi tidak mudah. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada ba itu bertitik, tak sa jim itu tidak ada bertitik, langsung aja. Jadi apa itu ilmunya? Ini sudah dipelajari lebih dulu di zaman jahiliyah. Jadi mereka tahu bahwa ini bacaannya misalnya al-itsbatu, kada ada bertitik, cuman al-itsbatu itu aja. Kayak apa caranya? Makanya ulama-ulama yang ahli bacaan tadi dikumpulkan, dia berimbai mengarang supaya memperbaiki bacaan. Kemudian ada ngarannya qiraat hijaiyah al-Baghdadiyah, ada yang cara membaca qaidah al-Baghdadiyah, cara membaca yang dikarang oleh imam yang ada di Baghdad, yang ada berbaris alif ba ta sa jim ha kha. Nah itu jadi asalnya kada bertitik, ba-nya kada bertitik, ta-nya jim kada juga, yang asli pertama kali. Jadi mereka kan sudah terbiasa karena lughatnya, karena bahasa mereka. Walaupun kada dititik, apanya bisa membedakan antara makna satu dengan makna yang lain.
Marifatul mutawatiri wal masyuri wal ahadi wasyadi wal maudu'i wal mudraji. Mengenal bacaan yang mutawatir artinya terkenal, wal masyhur lebih terkenal, wal ahad bacaan perorangan, wasyad bacaan yang jarang dibaca, wal maudu wal mudraj. Maudu judulnya dan tingkatannya. Wallahu alam. Al-qiraatu taqsimi ila mutawatir wa ahadin wa syadin. Bacaan itu terbagi kepada mutawatir yang terkenal, wa ahadin dan perorangan sedikit, wa syadin dan jarang sekali. Wallahu a'lam. Baca hadis dulu. Gantian sambungan semalam.